Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Reza Helmi, yang merupakan mahasiswi semester 3 pada program studi Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasan Riau. Baiklah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan subquery, yang mana nanti akan diintegrasikan dengan fungsi group, yaitu group by dan having. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu nih mengenai klausa group by dan having. Nah, di dalam SQL itu terdapat banyak kata kunci yang digunakan untuk melengkapi statement select untuk memperoleh tampilan data yang diinginkan. Nah, salah satunya adalah group by dan having. Nah, group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kelompok yang ditunjuk. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Nah, maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satunya. Nah, adapun fungsi group pada SQL yaitu seperti avg, kemudian ada count, max, min, dan sort. Nah, kemudian sedangkan having itu merupakan kata kunci. Ini tidak termasuk fungsi, tetapi kata kunci ini bersifat untuk melengkapi statement select. Nah, kegunaannya adalah mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok data pada beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil query. Nah, kata kunci ini memiliki kesamaan fungsi dengan where. Nah, jadi having ini lebih identik dengan klausa where yang digunakan untuk membatasi jumlah atau memilih baris yang tampil. Nah, pada klausa where digunakan pada operasi single row. Nah, sedangkan klausa having digunakan pada operasi multi row. Nah, dan biasanya penggunaannya untuk melakukan pembatasan pada grup, baris yang digrupkan, fungsi grup yang digunakan, dan grup yang sesuai dengan klausa having saja yang ditampilkan. Seperti itu. Nah, maka langsung saja kita masuk pada operasinya. Oke, sebelum mencoba fungsi group by dan having, perlu diketahui bahwa keduanya sangat berkaitan dengan fungsi agregat. Nah, fungsi agregat merupakan kelompok fungsi di MySQL yang memungkinkan untuk memiliki parameter berupa kelompok data. Sebagai contoh, dari fungsi agregat adalah fungsi sum, yang akan menjumlahkan seluruh nilai yang menjadi parameternya. Kemudian contoh lainnya adalah fungsi max, yang akan menghasilkan nilai terbesar dari keseluruhan nilai yang menjadi parameternya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan pemahaman bagaimana fungsi group by dan having digunakan, kita akan menggunakan contoh data yang sudah saya buat di sini. Di sini ada tabel NIM, kemudian ada nama, mata kuliah, beserta nilai. Nah, langsung saja misalnya kita masuk kepada contoh kasus yang pertama nih. Untuk menampilkan rata-rata nilai dari seluruh mahasiswa ini. Nah, untuk menyelesaikannya itu tidak perlu menggunakan group by. Nah, karena yang diminta adalah seluruh mahasiswa. Nah, untuk mendapatkan rata-rata itu kita dapat menggunakan fungsi avg. Nah, berikut ini untuk query-nya kita akan tulis yaitu select gitu kan, avg, kemudian nilai, kemudian as rata-rata, kemudian from nilai. Nah, apabila query ini kita jalankan, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, maka rata-ratanya dapat kita lihat di sini adalah 79,68 rata-rata daripada seluruh data pada tabel yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menampilkan rata-rata nilai untuk setiap mahasiswa? Nah, karena yang diminta adalah rata-rata untuk setiap mahasiswa, maka kita harus menggunakan group by nih untuk mengelompokkan rata-rata berdasarkan field tertentu. Nah, kita akan buat di sini query-nya. Kemudian kita buat di sini, misalnya kita ingin mengambil rata-ratanya dari nama, gitu kan. Kemudian kita buat di sini avg, kemudian nilai, nilai. Kemudian kita tulis lagi as rata-rata, kemudian from, dari mana kita ambilnya. Nah, kemudian from nilai group by,
nilai. Grup by nama. Nah, maka apabila query ini kita jalankan, akan menghasilkan data seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat dia menampilkan data di mana di sini kolom nama dan rata-rata. Kita menampilkannya hanya kolom nama dan rata-rata, dan di sini dapat kita lihat bahwasanya Ani memiliki rata-rata 84,4, Adi 82, Edi 80,6, Ina 70,4, dan Ida 81. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan data itu dengan mengelompokkannya berdasarkan NIM dan nama? Maka ini kita take from this only. Nah, kemudian di sini karena kita ingin mengambil daripada pengambilan data NIM dan nama, maka di sini kita buat saja NIM, nama, kemudian as rata-rata from nilai group by NIM, nama. Oke, seperti itu. Nah, maka apabila ini dijalankan, hasilnya kan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat karena tadi kita ingin mengelompokkan data berdasarkan NIM, nama, kemudian kita akan mengambil rata-ratanya, maka di sini sudah kita lihat ada NIM, ada kolom NIM dan nama. Kalau di sini tadi kita hanya memanggil untuk mengelompokkan data berdasarkan nama. Maka di sini hanya kolom nama dan rata-ratanya. Nah, sedangkan di sini karena kita ingin mengelompokkan data berdasarkan NIM dan nama, maka di sini kolom NIM dan nama itu muncul, dan kolom rata-rata seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menampilkan nilai terbesar dan terkecil untuk setiap mahasiswa? Nah, query untuk menyelesaikan kasus ini sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, perbedaannya hanya pada fungsi agregat yang digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dan terkecil. Nah, kalau sebelumnya itu kita menggunakan di sini fungsinya itu AVG. Nah, kalau kita pada kasus selanjutnya ini kita akan menggunakan fungsi yaitu menampilkan nilai terbesar ke terkecil itu menggunakan fungsi max dan min. Nah, bagaimana caranya? Oke, maka di sini kita bisa menuliskan, kemudian NIM, nama, kemudian max, nilai, kemudian as terbesar, koma, min, nilai, as terkecil, kemudian from nilai group by NIM, nama. Nah, bagaimana kalau ini kita jalankan? Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Yaitu di sini ada kolom NIM, nama, kemudian di sini dia menampilkan nilai dari yang terbesar. Di sini kita lihat kemudian kepada yang terkecil. Nah, di sini kita lihat dengan NIM 09115000101 dengan nama mahasiswa yaitu Adi, yaitu nilai terbesarnya adalah 90 dan nilai terkecilnya adalah 65. Kemudian begitu juga yang kedua ada 09115000102 itu dengan nama Ida, nilai terbesarnya ada 90 dan nilai terkecilnya adalah 70. Nah, ini untuk menampilkan nilai terbesar dan terkecil untuk setiap mahasiswa. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar? Nah, caranya sama saja, ini tinggal kita balik, yaitu untuk terkecil terlebih dahulu, baru terbesar. Nah, di sini kita akan buat NIM, nama. Karena kita ingin membuat dari yang terkecil dulu, baru terbesar, maka di sini kita akan buat min terlebih dahulu. Min nilai as terkecil, kemudian max nilai as terbesar,
from nilai group by name nama. Nah, seperti ini. Maka apabila ini kita jalankan akan menghasilkan seperti ini. Kalau di sini tadi nilai terbesar lebih dahulu baru nilai terkecil, sedangkan ini dia nilai terkecil akan ditampilkan terlebih dahulu pada kolom ini, lalu baru di sebelahnya itu nilai terbesarnya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menambahkan rata-rata nilai yang didapat mahasiswa untuk setiap mata kuliah? Nah, cukup jelas ya bahwasanya pada kasus ini itu mirip dengan dua kasus yang di atas ini. Nah, hanya saja pengelompokan data berdasarkan mata kuliah. Kalau sebelum itu kan pengelompokan data berdasarkan NIM dan nama dan berdasarkan nama. Kalau ini berdasarkan mata kuliah, ya, bukan berdasarkan mahasiswanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, query-nya akan kita buat di sini. Kita akan buat di sini select, kemudian matkul atau mata kuliah, kemudian kita menggunakan APG, kemudian di sini kita tulis nilai, kemudian as rata-rata from nilai group by mata kuliah atau matkul. Nah, maka apabila ini dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Berdasarkan pengelompokannya berdasarkan mata kuliah, di sini ada mata kuliah PTI, kemudian dengan rata-rata 83, kemudian ada algoritma dengan rata-ratanya 84,4, kemudian ada kalkulus dengan rata-rata 62,6, PBO dengan rata-rata 82, dan pemrograman web dengan rata-rata 86,4. Nah, beda ya, kalau tadi kan berdasarkan mahasiswa ya di sini. Ani 84,4 gitu kan, Adi 82 dan seterusnya. Nah, ini untuk pengelompokan data rata-rata berdasarkan mata kuliah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nih bagaimana cara kita mencari untuk nilai di mana nilai itu di atas 70 misalnya. Nah, kita akan buat di sini ya. Select gitu kan. Nilai from nilai, di sini kita menggunakan where. Nah, di mana nilainya itu besar dari 70 ya. Nah, di sini kita menggunakan group by nilai. Nah, maka apabila ini dijalankan, kita akan menghasilkan seperti ini. Dimana tadi kita akan meminta nilai kurang dari ya, maaf tadi salah, nilai kurang dari 70, maka di sini akan menghasilkan dimana semua nilai ini kurang dari 70, yaitu 50, 65, 60, dan 68. Nah, bagaimana kalau ingin menghasilkan nilai yang besar dari 70? Sama saja, tinggal kita rubah tandanya. Kita ambil dari sini. Nah, ini kita rubah tandanya. Kalau kita ingin menghasilkan nilai-nilai yang lebih daripada 70 atau besar dari 70. Nah, kalau dijalankan akan menghasilkan seperti ini. Di sini ada nilai 75, 72, 88, 92, 90, 80, dan 85. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkan rata-rata nilai untuk setiap mahasiswa itu dengan nilai rata-ratanya itu lebih besar daripada 80. Kalau ini kan tadi kita menampilkan nilai, sekarang kita akan menampilkan rata-rata yang mana lebih besar daripada 80. Nah, perhatikan kembali dua kasus di atas ini. Nah, hasil query menunjukkan bahwasanya untuk setiap mahasiswa akan ditampilkan nilai rata-rata yang diperoleh ya. Nah, pada kasus ini, kasus kita sekarang yang terakhir atau kasus kelima ini, kita ingin menampilkan adalah hanya mahasiswa yang nilainya lebih dari 80 gitu. Nah, artinya untuk mahasiswa atas nama Ina gitu yang mendapatkan nilai, di sini kan Ina mendapatkan nilai 70,4 kan. Nah, itu tidak boleh ditampilkan. Nah, solusinya adalah dengan menambahkan kondisi pada query kasus kedua di atas ini. Nah,
Jika kondisi suatu query terkait dengan fungsi agregat, maka kita tidak bisa menggunakan kondisi where. Nah, penggunaan where pada fungsi agregat akan menyebabkan error. Kenapa? Nah, kita coba ya menggunakan fungsi where. Oke, kita akan coba di sini menggunakan fungsi where. Kita menggunakan select, kemudian name, nama, avg dengan nilai, oke, as rata-rata from nilai group by name, nama, where, kemudian kita buat lagi avg nilai itu besar dari 80. Nah, seperti ini ya. Nah, maka apabila ini kita jalankan, dia akan error karena kita tidak bisa menggunakan kondisi where. Nah, penggunaan kondisi where pada fungsi agregat ini akan menyebabkan error. Nah, lalu bagaimana solusinya jika tidak bisa menggunakan where? Nah, MySQL dan juga database yang lain itu memiliki struktur kondisi khusus terkait fungsi agregat, yaitu ada having. Nah, jika query di atas ini kita perbaiki dengan menggunakan having, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak error nantinya, atau hasil yang benarnya seperti itu. Bagaimana? Kita akan buat di sini select, kemudian name, name, nama, kemudian kita buat avg dengan nilai as rata-rata from nilai group by name, nama, kemudian di sini kita menggunakan having, oke, kemudian avg nilai, kemudian besar dari 80. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila ini dijalankan, ini ada select name, nama, avg nilai as rata-rata from nilai group by name, nama. Di sini kita menggunakan having avg nilai, di mana nilai itu lebih besar daripada 80 atau nilai rata-ratanya. Nah, maka apabila ini kita jalankan, nah maka akan menghasilkan seperti ini ya. Dimana di sini dapat kita lihat bahwasanya tadi kan error karena kita menggunakan where. Di sini kita menggunakan having, dia mendapatkan hasil seperti ini. Dengan name 0911500101 dengan nama Adi, itu nilai rata-rata 82. Nah, jadi di sini nilai rata-rata yang ditampilkan itu di mana nilai rata-ratanya itu di atas 80 semua. Nah, kalau tadi kan yang pertama itu kita menampilkan nilai rata-rata semua ya. Ada 70,4 dan lain sebagainya. Semua nilai rata-rata daripada mahasiswa. Nah, di sini kita menampilkan hanya nilai rata-rata yang dimiliki yaitu di atas 80. Nah, seperti itu. Nah, oke. Inilah beberapa variasi dari perintah query group di MySQL. Nah, sebenarnya masih banyak variasi perintah query di MySQL yang menggunakan fungsi group by dan having. Nah, di sini sudah saya jelaskan beberapa daripada fungsi-fungsinya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai penggunaan subquery yang diintegrasikan dengan fungsi group, yaitu group by dan having. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan baik dalam penyampaian materi maupun dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya masih belajar, segala kebenaran datang dari Allah dan segala kesalahan murni datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.